Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-ayah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan harkat martabat kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah iktikaf rahimakumullah. Mungkin di antara bapak dan ibu ada yang pernah menjadi aktivis Facebook. Sebelum hari ini berubah menjadi IG, Twitter atau lain sebagainya. Atau bahkan mungkin yang hari ini masih ada juga yang masih berkutat di Facebook. Nah, ketika kita memasuki ruang Facebook, dari sejak Facebook itu ada sampai hari ini, ternyata Facebook tidak pernah merubah pertanyaan. Facebook itu dari awal sampai hari ini pertanyaannya tetap sama. Apa yang Anda pikirkan? Nah, kalau kita coba cermati, kenapa sih Facebook itu tidak pernah merubah pertanyaan? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya pemilik Facebook memiliki pikiran bahwa walaupun pertanyaannya tetap sama, jawabannya akan berbeda-beda. Jadi untuk apa dirubah pertanyaannya? Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah, jika kita mencoba memantau status orang di Facebook, kan tetap pertanyaannya apa yang Anda pikirkan, tapi jawabannya itu berbeda-beda. Orang GBI, bahkan bukan orang GBI, suaminya main di Facebook, istrinya main di Facebook, pertanyaannya sesama, apa yang Anda pikirkan. Ternyata status antara suami dengan istri berbeda, apalagi kalau di seluruh dunia. Nah, fakta ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita coba tarik pada wilayah bulan Ramadan, itu tidak jauh berbeda. Dalam artian Ramadan itu tiap tahun kita lewati, tidak ada perubahan Ramadannya itu. Hari Senin tiap minggu kita lewati, hari Seninnya tetap nggak ada yang berubah. Ayat yang kita dengar pada saat bulan Ramadan juga sama. Hadis yang kita dengar pada bulan Ramadan juga sama. Insya Allah Bapak dan Ibu, ketika bulan Ramadan jarang ibu dan bapak mendengar ajengan kiai ustadz yang bercerita tentang Ibrahim mau menyembelih anaknya. Kemungkinan besar ayat yang sering kita dengar pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ayatnya sama kok. Harinya sama. Jumlahnya kadang 30, kadang 29. Tetapi walaupun jumlahnya sama, ayat yang dibaca sama, ternyata pemahaman atau pemaknaan menjadi berbeda-beda karena adanya pengalaman batin yang berbeda. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu
Orang ditanya oleh Facebook, apa yang Anda pikirkan? Ternyata jawabannya berbeda-beda karena pengalamannya berbeda-beda. Sekarang ayat yang kita dengar, ayat yang kita baca bisa jadi sama, tetapi pengalaman batin Bapak dan Ibu berbeda-beda, maka akan memunculkan pemaknaan yang berbeda pula. Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini tidak jauh berbeda dari segi jumlah, dari segi ayat dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang perasaan Bapak dan Ibu beda. Loh kok kenapa ya Ramadan hari ini mah begini? Berarti ada pengalaman batin yang berbeda. Nah, karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba cermati salah satu hadis yang sering kita dengar atau sering kita baca, bahkan saya yakin Bapak dan Ibu sudah hafal hadis itu karena setiap Ramadan pasti berulang diungkapkan. Salah satu hadis yang populer adalah as-saumu junnatun. Saum itu adalah pagar, saum itu adalah benteng, saum itu adalah perisai. Saya yakin, seyakin-yakinnya hadis ini pernah ibu bapak dengar tiap Ramadan. Bahkan bisa jadi sudah hafal. Saum adalah perisai, saum adalah benteng, saum adalah pagar. Tetapi pengalaman batin Bapak dan Ibu terhadap hadis itu akan memunculkan paling tidak dua pertanyaan atau satu pertanyaan. Nah, ketika mendengar hadis tersebut, muncullah satu pertanyaan. Loh, kok kenapa perlu pagar? Loh, kok kenapa perlu benteng? Loh, kok kenapa perlu perisai? Jadi kalau Nabi nyebut saum adalah perisai, saum benteng, saum pagar, maka muncul pertanyaan, kenapa perlu pagar? Kenapa perlu perisai? Kenapa perlu dibenteng? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini memunculkan kemungkinan jawaban dua. Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, perlunya pagar, perlunya benteng, perlunya perisai karena adanya kesadaran ada sesuatu yang bernilai. Sekali lagi Bapak dan Ibu, perlunya pagar, benteng dan perisai karena adanya kesadaran bahwa ada sesuatu yang bernilai. Kita contohkan Bapak dan Ibu, jika kita jalan-jalan ke Pangalengan atau ke Ciwidey, saya yakin di Pangalengan, di Ciwidey itu banyak kebun. Lalu kalau kita coba pantau kebun-kebun yang ada di Ciwidey dan di Pangalengan, ternyata itu isi kebunnya bermacam-macam, tidak satu jenis. Ada kebun wortel, ada kebun kentang, ada kebun cengek, cabai, ada juga kebun rumput. Nah, kebun rumput itu berarti kebun yang tidak berisi sayuran, tetapi tidak terpelihara sehingga isinya menjadi rumput. Lalu kita coba lihat, ternyata kebun rumput itu cenderung tidak dipagar. Sementara kebun kol, wortel dipagar, tetapi tidak terlalu kokoh. Ternyata kebun cengek, kebun cabai itu dipagar dan agak kokoh. Nah, kalau kita coba lihat, kenapa sih kebun rumput tidak dipagar? Kemungkinan karena pikiran menyebutkan apalah nilai, apalah artinya rumput. Kalau rumput itu dianggap tidak bernilai, maka kemungkinan besar itu tidak akan ada yang ngambil.
Nah, berbeda dengan wortel yang mungkin ada nilai tertentu. Tetapi hari ini wortel dengan cengek ternyata harganya jauh lebih mahal cengek. Konon kabarnya cengek itu 200.000 per kilogram. Maka ternyata wortel dipagar, tetapi pagarnya biasa saja. Cengek karena nilainya dianggap jauh lebih besar, pagarnya jauh lebih kokoh. Berarti sekali lagi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sesuatu itu perlu dipagar, perlu dibentengi, dan perlu diperisai, pakai perisai, karena kesadaran bahwa di belakang itu semua ada sesuatu yang bernilai. Kalau tidak ada nilai, saya yakin tidak akan ada usaha untuk memagarinya. Jika sebuah rumah cukup mewah, tetapi di dalam rumah itu tidak ada barang apapun, ya kosong lah. Saya curiga tidak akan dibenteng. Tetapi kalau ada rumah ukurannya hanya 4x6, temboknya terbuat dari bilik, atapnya terbuat dari ijuk, lantainya hanya dari tanah, tetapi di dalam rumah itu ada intan 3 ton, ada berlian 2 kintal, ada emasnya 5 ton. Saya yakin bapak dan ibu boro-boro di benteng, saya yakin akan ada penyewaan satpam untuk menjaga. Kenapa harus dipagar, harus dijaga oleh satpam? Karena bapak dan ibu pemilik rumah itu bukan melihat rumahnya, tetapi ada sesuatu yang bernilai di dalam rumah itu. Nah, karenanya ketika kita berbicara tadi tentang as-saumu junnatun, saum itu adalah perisai, benteng, berarti di situ ada nilai yang tidak terharga di dalam diri manusia. Makanya manusia perlu dibenteng, manusia perlu saum, manusia perlu dipagar. Apa yang berada di belakang manusia atau yang berada di dalam diri manusia itu yang bernilai. Maka paling tidak ada 2 yang bernilai itu. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan, yang kedua nilai keimanan. Jadi dengan demikian bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kenapa perlu saum? Kenapa perlu dipagari dengan saum, dibentengi dengan saum? Karena di dalam diri manusia ada nilai kemanusiaan dan nilai keimanan. Oleh sebab itu orang yang tidak merasa dirinya beriman, tidak merasa dirinya memiliki nilai-nilai kemanusiaan, ia akan berpikir untuk apa dirinya dipagar. Nah, makanya kita bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita sadar betul bahwa di dalam diri kita ada keimanan, di dalam diri kita ada kemanusiaan, maka kita akan melakukan saum. Nah, yang kedua, kemungkinan jawaban yang kedua adalah pagar, benteng, dan perisai itu ada karena kesadaran bahwa adanya ancaman dari luar. Jadi kalau yang pertama karena adanya nilai, yang kedua adanya ancaman dari luar. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita coba cermati kembali cerita tadi yang di Ciwidey itu. Jika seseorang menanam cengek dengan kondisi yang sangat banyak dan bagus, dengan harga juga cukup mahal, tetapi di tempat itu tidak ada ayam, tidak ada burung, tidak ada kelinci, tidak ada sapi, bahkan manusia pun tidak ada, saya yakin walaupun bernilai itu tidak akan dipagar. Kenapa? Karena nggak ada ancaman. Ada ancaman barulah dipagar. Nah, karenanya misalnya kalau kita coba contohkan ke rumahnya biasa aja, tetapi ada ancaman, minimal ancamannya dari ayam, maka dipagar supaya ayam tidak masuk. Berarti kalau demikian adanya bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Adanya pagar, benteng, dan perisai itu karena ada ancaman. Dan orang cenderung akan mengeluarkan modal agar ancaman itu tidak masuk ke dalam dirinya. Nah, lalu kita coba cermati lagi Bapak dan Ibu. Ternyata ancaman itu berbeda-beda. Ancaman itu ada yang serius, ada yang biasa saja. Kalau kita coba contohkan yang tadi Bapak dan Ibu, yang mengancam tanaman itu bisa jadi ayam, bisa jadi kelinci, bisa jadi domba, bisa jadi sapi, bisa jadi manusia. Ketika yang mengancamnya itu ayam, saya yakin pagarnya tidak terlalu kokoh kok, dikit aja. Tapi kalau yang mengancamnya domba, itu akan ditinggiin pagarnya. Kalau yang mengancamnya sapi, lebih tinggi. Kalau yang mengancamnya manusia, pakai setrum, kan gitu. Karena kan jauh lebih berbahaya. Nah, makanya di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagar itu akan tergantung dengan posisi yang mengancamnya. Nah, kita coba cermati. Manusia kadang-kadang kan ada ancaman. Ancamannya macam-macam. Maka sikap manusia itu berbeda-beda karena ancamannya berbeda-beda pula. Kita contohkan Bapak dan Ibu, pada tahun 2019 akhir, manusia diancam oleh penyakit yang kita kenal dengan istilah corona. Nah, penyakit corona ternyata dianggap lebih berbahaya ketimbang flu biasa, influenza. Maka kalau orang menghadapi influenza biasa, itu pagernya biasa-biasa aja. Ya, kalau pakai masker cuma 1 lapis. Tapi kalau ancamannya corona, waktu itu kita pakai berapa? Kan SOP-nya 3. Kenapa 3? Karena kan yang ngancamnya corona, bukan influenza. Bahkan kalau saya potret masyarakat Jawa Barat khususnya, sebelum corona nggak tahu berapa persen yang sudah biasa memakai masker. Tetapi pas corona datang, rasa-rasanya hampir 90% masyarakat memakai masker. Dimodalan kan begitu. Kenapa mereka membeli masker walaupun cukup mahal waktu itu? Karena tahu bahwa yang mengancam itu bukan kaleng-kaleng. Hatta mencuci tangan yang biasanya tidak pakai sabun, pasca corona memakai sabun. Orang yang asalnya tidak tahu hand sanitizer menjadi tahu, bahkan dibeli. Sekarang mohon maaf Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu masih terasa nggak diancam oleh corona? Kemungkinan besar sudah merasa aman. Makanya di mal-mal sudah hilang itu yang namanya hand sanitizer. Bahkan kalau ada pun jarang laku. Kenapa itu terjadi? Karena tadi kesadaran adanya ancaman. Nah, lalu kalau kita potret Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang mengancam manusia itu bukan corona saja, bukan influenza saja, tetapi ada satu ancaman yang kita kenal dengan istilah iblis. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau iblis dengan corona, iblis dengan sapi, kira-kira bahaya mana? Kan begitu. Saya yakin ibu dan bapak tidak akan mengatakan sapi jauh lebih berbahaya daripada iblis. Corona jauh lebih berbahaya daripada iblis. Saya yakin ibu dan bapak akan mengatakan iblis jauh lebih berbahaya daripada corona. Nah, kenapa iblis jauh lebih berbahaya daripada corona? Karena corona itu disuntik booster, udah selesai lah begitu. Tapi kalau ngomongin iblis, mohon maaf bapak dan ibu, iblis itu tidak pernah berhenti menggoda. Dalam kamus iblis tidak ada kata libur.
apalagi cuti bersama. Jadi kalau bapak dan ibu cuti bersama, itu indikator bapak dan ibu manusia. Karena memang manusia itu perlu cuti bersama dan kadang-kadang perlu libur. Tapi iblis tidak ada kata libur dalam pikiran iblis. Iblis itu selalu berpikir goda. Nah, makanya bapak dan ibu karena selalu berpikir goda, bahkan nanti iblis itu akan selalu mengupgrade cara menggoda. Jadi kalau bapak dan ibu suka upgrade, lalu suka update status, iblis juga suka mengupgrade. Makanya jangan dikira iblis hari ini sedang cuti. Kan kalau anak-anak kadang-kadang pikirannya begitu, Pak. Bulan Ramadan tiba, iblis cuti bersama selama sebulan. Kan gitu. Saya juga waktu kecil dulu begitu, Pak. Di lemur di kampung itu malam-malam teh main, kenapa iblisnya juga nggak ada. Kalau Syawal kan ada, jadi takut main malam itu. Nah, makanya kalau dilihat teksnya, ternyata sulsilati sayatin itu bukan iblis itu tidak menggoda, bukan iblis itu cuti bersama, tetapi iblis itu dipensif. Jadi pada saat bulan Ramadan iblis dipensif, manusia ofensif. Permasalahannya adalah ketika dipensif bukan berarti tidak akan menyerang. Ya, kita masih ingat, Pak, gol kedua Australia itu ternyata kan ketika Indonesia menyerang terus-terusan ternyata melakukan serangan balik. Nah, permasalahannya ketika iblis disulsilat, iblis dibelenggu, itu bukan berarti diam, dia mencari-cari kesempatan untuk melakukan serangan balik terhadap kita. Nah, karenanya di sini kembali ke pokok tadi, bahwa pagar itu diperlukan karena apa? Karena adanya ancaman. Ancamannya siapa? Iblis. Iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda, walaupun pada saat bulan Ramadan dia mencari-cari kesempatan. Karenanya iblis suka diterjemahkan dengan khonas. Khonas itu Bapak dan Ibu, kalau kita lihat terjemahnya kan min saril waswasil khonas, dari kejahatan si khonas. Khonas itu apa sih? Khonas itu Bapak dan Ibu karakternya seperti ingus. Mungkin Ibu dan Bapak tahu kan ingus. Nah, pernah Bapak dan Ibu peluk? Pernah. Kalau Ibu dan Bapak peluk kemudian ada tamu, Pak, atau banyak orang, kira-kira ingusnya keluar apa ditarik ke dalam? Itu kemungkinan ditarik ke dalam, Pak, sambil tahan napas dikit lah. Tapi kalau orang sudah tidak ada, itu sudah tidak tertahan lagi, nolol keluar. Makanya iblis atau setan itu disebut khonas karena geraknya ulah elok seperti ingus, kadang masuk ke dalam, kadang keluar. Nah, karenanya pula dalam literatur Arab, khonas atau iblis itu suka diterjemahkan dengan sniper. Sniper kan bukan pasukan infanteri. Infanteri biasanya kan maju secara langsung. Sniper itu kan biasanya bersembunyi, mencari-cari kesempatan. Makanya iblis disebut khonas karena apa? Karena sikapnya selalu bersembunyi untuk mencari kesempatan. Nah, makanya ketika iblis dibelenggu bukan berarti diam, dia mencari-cari kesempatan. Lihat, lengah sedikit ditembak sama iblis, kan begitu. Makanya tidak aneh jika di akhir-akhir bulan Ramadan ada yang bertengkar gara-gara baju, ada yang bertengkar gara-gara sirup dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin iblis melihat dia sedang lengah. THR, Pak, ya banyak kan kasus sekarang. Itu saya pikir permasalahannya adalah iblis melihat kesempatan, dak ditembakkan begitu. Nah, karenanya kita melihat bahwa godaan iblis, ancaman iblis jauh lebih berbahaya dari penyakit apapun. Nah, karenanya pula kalau kita mencoba mencermati misalnya penyakit batuk, Bapak dan Ibu, ya, batuk itu ada berapa macam, Bu? Batuk kering, batuk berdahak, ada lagi? Nah, itu satu, Bu, Pak. Batuk kering, batuk dahak lah, itu satu. Yang kedua batuk cinta.
Yang ketiga batuk spiritual. Jadi penyakit itu ada 3 batuk itu. Satu batuk biasa lah, batuk kering, batuk berdahak dan lain sebagainya. Nah yang kedua itu batuk cinta, Ibu. Ibu bapak ya waktu kita muda dulu Pak, lagi nongkrong. Ketika nongkrong lalu lewat cewek Pak, itu kan suka batuk. Nah itu mohon maaf Bapak, jika ada pemuda yang semacam itu jangan dikasih komik, karena itu bukan batuk jasa dia, itu batuk cinta. Nah tapi tidak terlalu berbahaya sih. Nah ini ada batuk spiritual Bu Pak. Batuk spiritual itu yang jauh lebih bahaya daripada corona. Kita masih ingat Bapak dan Ibu waktu corona kan kalau sholat berjamaah berjarak 1 meter. Karena konon kabarnya penyebaran virus corona itu melalui droplet. Droplet itu kan 1 meter. Nah kalau batuk spiritual, nepaknya penyebarannya bukan melalui droplet tapi melalui bunyi. Nah di sana Bu, bukan di negeri kita, di negeri sana lah, itu muncul batuk spiritual itu pas sholat berjamaah atau sholat taraweh. Kalau imam baca Al-Baqarah sudah masuk ke angka 30, itu suka ada yang batuk. Nah itu bukan lagi batuk corona Bu Pak, bukan batuk cinta, tapi ini batuk kesel. Nah itu yang kemudian disebut dengan batuk spiritual. Penyebarannya sangat cepat. Yang batuk di ujung sini pertama, tiba-tiba ditemal ke ujung belakang, ditemal lagi ke sana, jadi lompatnya panjang begitu Bapak dan Ibu. Bahkan jika imam tidak berhenti membaca surat terus melanjutkan, bisa jadi satu masjid semua batuk. Nah, makanya kan ini menggambarkan kekesalan kan begitu. Nah jadi di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ancaman iblis itu jauh lebih berat. Nah karena ancaman iblis itu jauh lebih berat, maka tentu Bapak dan Ibu, kalau Nabi menyebut as-saumu junnatun, saum itu perisai, berarti perisai itu macam-macam. Ya, sekali lagi, kalau Nabi menyebut bahwa as-saumu junnatun, saum itu perisai, perisai dari apa? Perisai dari serangan iblis. Maka tentu tugas kita adalah perisainya harus dibangun perisai yang macam apa? Karena kan perisai macam-macam, pagar macam-macam. Kalaulah yang menyerang iblis tetapi perisai yang dibangunnya ala kadarnya, itu saya yakin 2 kali 3 kali digoda tembus. Nah kalau kita contohkan Bapak dan Ibu, kalau kita punya perisai bahannya dari bambu, ya kayak di pertunjukan di ND gitu, di apa namanya, daerah-daerah apa ya istilahnya tuh, kota kampung adat kan begitu. Itu kan ada perisai yang terbuat dari kayu atau dari bambu. Nah seandainya dia memiliki perisai terbuat dari bambu, kemudian yang menyerangnya memakai pedang, saya agak yakin Bapak dan Ibu, perisai itu tidak akan bertahan lama. 2 atau 3 kali diserang oleh pedang, perisai itu sudah hancur. Maka jika yang menyerangnya memakai pedang, itu perisainya harus terbuat dari besi minimal. Kalau yang nyerang nasi Thanos, berarti itu harus pakai perisai Kapten Amerika. Nah sekarang yang nyerang kita bukan si Thanos, tetapi iblis. Berarti perisai kita harus lebih kokoh daripada Kapten Amerika. Makanya Kapten Amerika itu tidak terlalu kokoh Pak. Makanya ketika diserang sama si Thanos pernah terbelah gitu kan. Nah sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada prinsipnya kalau tadi nyebut Rasul itu as-saumu junnatun, maka akan kembali kepada diri kita. Saum yang kita bangun itu membuat perisai yang bagus apa biasa saja? Maka akan kembali kepada cara saum kita. Nah, karenanya Bapak dan Ibu, mari kita lihat dalam hal Ramadan itu ada istilah yang digunakan oleh Rasul dengan menggunakan diksi koma. Man koma Ramadona. Kemudian ada hadis juga man koma Lailatul Qadri, yang hari ini kita sedang mencoba. Di situ menggunakan kata koma, tidak menggunakan kata qoada, tidak menggunakan kata intoja'a. Koma itu kan berdiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang makna dasarnya man koma Ramadona itu kita terjemahkan dengan siapa orang yang melakukan taraweh, Qiyamul Ramadan. Man koma Lailatul Qadri, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadri, malam-malam Qadar. Nah, tetapi kalau kita coba memberi makna secara simbol, koma itu simbol dari keseriusan, berdiri itu. Makanya dalam bahasa sehari-hari kan kita sering mendengar istilah bangkitlah, siap gerak. Siap gerak itu kan menunjukkan keseriusan. Nah, kok ada duduk itu kadang-kadang sebagai simbol kemalasan. Makanya dalam bahasa Al-Quran ketika berbicara perang Tabuk, itu ada orang yang tidak mau ikut berperang, orang munafik. Nah, orang munafik itu oleh Allah disebut dengan al-qa'iduna, orang-orang yang duduk. Padahal kalau kita coba cermati, apakah orang munafik selama ditinggal Nabi untuk berperang hanya duduk-duduk saja? Kan tidak. Mereka berdagang, mereka ke kebun, mereka mencari maisha. Tetapi Al-Quran menyebut al-qa'iduna, maka al-qa'iduna di situ bermakna malas-malasan. Kalau berbaring berarti tidak berdaya. Karena kan yang berbaring itu satu orang yang tidur kemungkinannya, walaupun ada juga yang diangkut tidur. Tetapi kebanyakannya orang tertidur itu berbaring. Yang kedua sakit, yang ketiga mati. Nah, makanya Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu kalau melawan orang yang sedang tidur bisa, walaupun Mike Tyson. Saya yakin Bapak akan menang dengan Mike Tyson. Itu terbukti kan? Samson Betawi itu dikurun keleknya itu pada saat dia tertidur, dia tidak berdaya. Coba kalau pada saat dia terbangun, saya yakin nggak bakalan itu si Delia itu bisa ngerok bulu keteknya. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat tidur itu berarti menggambarkan ketidakberdayaan. Maka kalau kita kembalikan kepada tadi man qoma Ramadona, man qoma Lailatul Qadri, berarti paling tidak membangun perisai itu satu, ada orang yang membangun perisai tidak berdaya, karena ada orang yang puasanya tidak berdaya. Ada orang yang berpuasanya malas-malasan, ada orang yang berpuasa dan mencari Lailatul Qadarnya serius, koma. Maka nanti akan melahirkan perisai-perisai yang berbeda. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengokohkan perisai puasa ini kita harus serius. Kan itu. Kalau tidak serius, susah membangun perisai yang bagus. Apalagi kalau perisainya tidak berdaya. Nah, kalau perisai tidak berdaya itu digambarkan dengan kodok, Bapak dan Ibu. Kodok itu kan tidak berdaya ketika musim kemarau, Pak. Kalau Bapak dan Ibu saya yakin kan kalau kodok itu keluarnya pas hujan. Tapi pas kemarau dia tidak berdaya, masuk di dalam lubang. Yang terlihat hanya kaki. Makanya kalau saya suka menyebutkan jangan-jangan banyak puasa kodok. Dia itu kakinya terlihat,
gitu di siang hari. Tapi pas buka hujan atau pas lebaran, dia yang paling pertama minta THR, dia yang paling pertama meminta buka bersama. Berarti itu puasanya tidak berdaya, kan begitu. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul menyebut man qoma Ramadana, berarti kalau kita ingin membangun perisai yang bagus, kita harus serius. Nah, nanti muncullah pertanyaan baru. Kalau serius itu indikatornya apa? Nah, kita mencari Lailatul Qadar serius, apa indikatornya? Yang pertama Bapak dan Ibu, indikator dari keseriusan itu adalah paro. Paro itu apa? Kalau dalam bahasa kitanya, paro itu berlari. Nah, makanya kalau kita coba cermati Bapak dan Ibu surat Al-Adiyat, wal adiyati dobha, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dari anak kecil, Bu, Pak, kenapa sih kuda itu terengah-engah? Nah, kan kita suka jawab, kuda itu terengah-engah karena lari. Emangnya setiap lari akan melahirkan terengah-engah? Enggak juga. Ibu-ibu jogging saya yakin tidak akan terengah-engah. Kapan ibu-ibu dan bapak-bapak terengah-engah? Ketika diudang anjing. Coba bapak dan ibu lah, kalau suatu waktu ibu lewat kemudian ada anjing menggonggong, lalu ibu berlari dikejar oleh anjing, saya yakin itu ibu dan bapak mengeluarkan tenaganya seluruhnya. Nah, maka di sini bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri dari keseriusan itu ada apa? Yaitu mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Seperti tadi, ibu dan bapak kan kalau lari biasa-biasa aja, tapi pas dikejar anjing, ibu dan bapak mengeluarkan seluruh tenaga yang dimiliki. Maka dengan kata lain, kita semua memiliki potensi untuk lari cepat, bisa melebihi Ben Johnson, tapi jarang dilatih. Makanya kalau ingin menjadi pelari cepat, tiap hari dikejar anjing, insya Allah itu bisa jadi cepat larinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian adanya paro itu menggambarkan sebuah aktivitas yang memorsir semua potensi. Maka hari ini kita sedang mengeluarkan potensi yang kita miliki. Saya yakin Bapak dan Ibu bangun tengah malam seperti ini sedang mengeluarkan semua potensi yang kita miliki, karena Rasul menyebutkan carilah. Kalau carilah berarti harus lari, kan kejarlah. Papirru ilallah inilakum minhu nadirum mubin. Jadi sekuat tenaga. Maka dalam bahasa lain ada ungkapan wasari'u ila magfiratin, bukan berjalan biasa tapi berjalan cepat. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian dalam bahasa lain mengoptimalkan potensi diri sebagai ciri dari keseriusan. Makanya dalam sebuah dongeng Bapak dan Ibu, ini di dongengnya memang dongeng di negeri Lekemen, Pak, ya, bukan di negeri kita. Ada orang paling kaya di negeri Lekemen, Bapak dan Ibu, karena paling kaya, segala sesuatu dikerjakan oleh sendiri. Nah, suatu waktu dia naik kelapa, Pak, naik kelapa gitu. Apa sampai di atas kelapa, jatuhnya terbalik, Ibu, bukan kaki dulu, tapi kepala dulu, dan kebetulan di bawahnya batu besar. Maka kepala itu menimpa batu besar, hancurlah kepalanya. Nah, pada saat hancur kepalanya, dia meminta tolong kepada orang lain. Kenapa dia meminta tolong kepada orang lain? Ya, karena dongeng. Kalau bukan dongeng mati, kan begitu. Minta tolonglah kepada orang lain. Lalu dibawalah ke rumah sakit, Pak. Hampir sama nama rumah sakitnya, Hasan Sadikin. Nah,
Sesampainya di rumah sakit, ternyata ibu dan bapak, kata dokternya, mohon maaf di sini tidak bisa mengganti kepala, karena kepalanya harus diganti, Pak. Konon kabarnya kalau mau mengganti kepala itu harus dibawa ke Jerman. Ya maklum orang kaya, Pak. Ya saya akan ke Jerman, langsung nyewa pesawat sendiri ke Jerman. Sesampainya di Jerman, ya malum dongeng juga, ternyata di Jerman dokternya pakai bahasa Sunda. Si dokter ngomong ke si pasiennya, bapak itu mau diganti kepala? Ya. Tidak mau ditambal? Enggak, saya ingin langsung diganti kepalanya. Lalu kata si dokter Jerman itu, bapak mau diganti sama yang murah apa mau yang mahal? Ya tuh Pak, ego orang kaya lah, masa iya mau diganti sama yang murah, yang mahal. Cuma saya penasaran, kira-kira kepala mahal itu yang mana? Bapak katanya kepala yang mahal itu adalah kepala orang-orang negeri Lekemed. Yang murah kepala orang-orang negeri Jerman. Loh kok kenapa, kan katanya orang-orang Jerman kepalanya mahal-mahal karena pinter-pinter. Ya, tetapi kepalanya sudah rusak. Second 5% karena terlalu diporsir dan sudah dipakai. Orang Lekemed katanya kepalanya walaupun bekas itu masih 95% karena jarang dipakai. Nah, ini kan menggambarkan Bapak dan Ibu, ternyata kepalanya bisa sama, IQ-nya bisa sama, tapi permasalahannya sudah dimaksimalkan belum IQ itu. Di kita betul Bapak dan Ibu, saya suka lihat di Setopan, masyarakat kita itu luar biasa, itu literasinya tinggi. Di Setopan itu suka buka HP, baca HP. Jadi tekaup ningali Setopan teh areureun muruka HP. Nah, berarti tingkat bacanya tinggi, tetapi yang dibacanya itu bermasalah kan gitu. Bukan buku, bukan apa, bahkan kadang-kadang gosip yang dilihat kan begitu. Nah, ini berarti kan permasalahannya perlu kita tingkatkan, perlu kita maksimalkan kan begitu. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu yang disebut dengan parro itu adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kita punya mata, maksimalkan mata itu. Kita punya tenaga, maksimalkan tenaga itu. Berarti itu yang akan membangun perisai yang bagus. Yang kedua, indikator dari keseriusan itu adalah bolak-balik. Saat. Jadi bolak-balik Bapak dan Ibu. Makanya Ibu mohon maaf ya, yang serius itu ibu-ibu. Karena ibu-ibu suka bolak-balik. Nah, apa bolak-baliknya? Ngistrika, Bu. Tahu ngistrika kan? Nah, Ibu mohon maaf, kalau Ibu nyetrika itu satu balik apa beberapa balik? Bolak-balik kan. Tidak ada istilahnya ngistrika serosot enggak. Itu 7 kali lah. Nah, makanya kalau kita coba lihat Siti Hajar. Siti Hajar waktu itu bolak-balik Safa dan Marwah. Kalaulah Siti Hajar tidak sa'a, tidak bolak-balik, kemungkinan ia tidak akan menemukan air Zam-Zam. Karena apa? Karena mau bolak-balik. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita pada malam-malam 10 terakhir, itu saya yakin Bapak dan Ibu bolak-balik. 1 bolak-balik ke masjid, 2 bolak-balik baca ayat kan? Berarti ciri dari keseriusan itu adalah tidak cukup hatam sekali gitu aja. Kalau Bapak dan Ibu cukuplah hatam 1 kali Ramadan, oh berarti itu belum bolak-balik, belum serius kan begitu. Nah, makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, jika orang bolak-balik, maka kemungkinan besar nantinya akan lusuh. Matak dina bahasa Sunda mah Pak aya istilah asa jigak jalan KWC, asa jiga jalan ka Pacilingan. Pacilingan itu kan tempat WC yang ada di atas kolam. Tiap hari bolak-balik, berarti perasaannya itu sudah terbiasa. Makanya ada istilah ka Arab teh sekarang mah terasa seolah-olah ke Pacilingan karena seringnya gitu. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kalau Ibu dan Bapak terlalu sering,
ke Jawa Timur itu terasa sebentar. Tapi kalau baru, saya yakin asa kesel. Nah, permasalahannya sekarang ketika kita membuka lembaran-lembaran suci, kalau kita tidak terbiasa, 10 ayat itu sudah terasa jauh. Tapi kalau sudah bolak-balik, insya Allah Bapak dan Ibu 30 ayat itu tidak akan kesel. Nah, makanya tadi indikator kenapa orang banyak batuk ketika memasuki fase 30 ayat, itu berarti indikator jarang bolak-balik ngajinya. Nah, kan gitu. Kalau bolak-balik insya Allah Pak, coba tanya ke sopir bus, saya yakin dari sini ke Lombok deket kok. Tapi kita karena jarang, baru sampai Jawa Tengah juga, ini tuh sudah sampai di mana sih? Apalagi anak-anak kan, baru Tasik udah nanya kapan nyampe nya, kan begitu. Nah, karena apa? Karena tadi belum bolak-balik. Nah, makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bolak-balik itu sendiri itu akan menambah pahala. Karenanya dalam bahasa Arab, tadarus itu asal katanya darosa, dal, ro, dan sa. Fiilnya tadarosa. Nah, dal, ro, sa itu artinya adalah baju usang. Jadi darosa asaubu, baju yang telah usang. Baju itu usang karena sering dipakai. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, guru disebut mudaris. Kenapa? Karena selalu mengulang-ulang. Guru SD kelas 1 saya yakin materinya terus diulang. Makanya kadang-kadang tidak bawa buku. Kenapa? Karena sudah hafal betul. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri dari Bapak dan Ibu serius itu adalah usang. Mushafnya galing, kan begitu. Jadi kalau dari 30 juz itu mana yang galingnya? Oh, ternyata yang galingnya juz amma dan juz 1. Oh, berarti jarang diulang juz amma dan juz 29 sampai dengan juz 2-nya. Nah, karena kan kalau ibu-ibu punya anak itu ada baju rajanya, Bu, sedang dijemur itu ditungguin di bawah, kan begitu. Nah, kalau terus menerus dipakai seperti itu, si baju itu akan cepat lusuh. Nah, makanya darosa asaubu, baju yang telah usang, muncul istilah tadarus. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, ciri dari sering tadarus itu adalah usang. Ininya ujung-ujungnya keriting. Oh, sekarang kan pakai HP, tidak pakai Quran manual begini. Ya tinggal aja lihat view-nya berapa kali. Kalau bolak-balik berarti sering. Nah, karenanya pula Bapak dan Ibu, kalau sering itu pada akhirnya akan menjadi hafal atau tidak asing. Nah, karena sering. Kalau jarang, ketika orang ke Arab, ya teh di Arab teh bener teh sih ngaji Quran teh. Nah, da teu arapal sadayana. Tapi kalau sering mendengar, sering membaca, walaupun tidak hafal, dia ketika mendengarkan, oh ini tidak asing walaupun tidak hafal. Bahkan nanti bisa jadi karena terus berulang, itu akan menjadi hafal. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin tidak akan pernah lupa surat Al-Ikhlas. Sok aya di dia ibu-ibu nu hilap surat Al-Ikhlas? Insya Allah enggak. Kalau wal asri, Bu, pernah lupa? Pernah wal asri mah, karena suka tertukar dengan atin, kan begitu. Nah, kalau Al-Ikhlas enggak. Kenapa Al-Ikhlas tidak pernah lupa? Karena sering dibaca. Minimal satu hari itu membaca surat Al-Ikhlas sekali. Qobla subuh, kan begitu. Nah, makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun perisai yang bagus berarti harus bolak-balik ngajinya. Itu bolak-balik ngajinya. Bahkan nanti ibu-ibu dan bapak-bapak kan kalau bolak-balik nantinya menjadi hafal. Maka nanti kita misalnya programkan, wah saya sudah tua begini harus hafal sekian. Akan udah tua mah susah ngapalinnya. Nggak apa-apa kalau bolak-balik mah insya Allah sudah tua pun akan cepet hafal. Atau rugi,
Enggak, karena kalau bolak-balik berarti pahalanya berlipat ganda. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita yakin surat An-Naba ayat 1 baru hafal setelah 100 balikan. Makanya kan bersyukur kepada Allah, ya Allah alhamdulillah saya sudah tua. Kenapa? Karena kalau sudah tua pahala saya berlipat ganda untuk hafal satu ayat. Satu ayat hafal 100 balikan. Kan UMR membaca pahala Quran teh 1 dikali 10 per huruf. Hitung sekarang berapa An-Naba ayat 1 hurufnya, lalu dikali 10 dikali 100 balikan. Alhamdulillah berarti pahalanya berlipat ganda. Makanya kalau ada anak-anak yang IQ-nya agak-agak dikit tulalit misalnya, ayo motivasi. Bukan bodoh mana mah, bukan begitu. Ayo, engkau itu bakal banyak pahalanya karena kamu baru hafal setelah 100 balikan, kan begitu. Yang penting mah hafal dan tidak akan ada yang nanya berapa baliknya. Gitu. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dahulu kala misalnya bapak dan ibu ya, untuk menjadi sarjana kadang-kadang 7 tahun. Sekarang rata-rata 4 tahun. Tapi pas sudah jadi sarjana tidak ada pengkaplingan sarjana 7 tahun, nggak ada. Yang penting mah sarjana. Makanya kalau zaman dahulu itu teruslah belajar walaupun kamu belum lulus, kan begitu. Yang penting nanti ketika sudah jadi sarjana tidak ada yang nanya sarjana 7 tahun apa sarjana 4 tahun. Nah, ini berarti serius. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu, ciri dari serius itu adalah salaka. Salaka itu kalau dalam bahasa Sunda seseleket. Saya sulit itu Pak untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya apa itu seseleket. Nah, tapi paling tidaklah seseleket itu adalah orang yang selalu mencari alternatif. Gitu. Jadi seseleket itu kalau biasanya anak kecil ibu ya, kalau yang lagi belajar misalnya belajar jalan atau apa, di halangan ku ibu teh belah dia seleset ke belah ditu, di halangan ke sebelah sini seleset ke belah sini. Nah, itu seseleket. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih diterjemahkan dengan orang yang selalu mencari alternatif. Jadi orang yang fokus itu, orang yang serius itu adalah orang yang senantiasa mencari alternatif. Makanya Bapak dan Ibu kalau mudik tidak memiliki jalan alternatif, Ibu dan Bapak susah. Yang begitu. Ayo. Nah, tapi kalau yang seseleket ke Cijapati. Cijapati susah masuk ke danau. Danau susah naik ke sini, kuriling-kuriling, yang penting sampai ke tujuan. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekali lagi, kalau ada orang misalnya tidak seseleket, itu biasanya akan mudah putus asa. Ya, sekali lagi, kalau tidak seseleket, tidak mencari alternatif, itu akan mudah putus asa. Anak yang belajar, dia berpikir bahwa hanya ada satu jalan, maka dia akan kemungkinan besar mudah putus asa. Nah, karenanya wasiat Nabi Yakub kepada para putranya ketika harus kembali ke Mesir kepada Yusuf, wadkhulu min kulli bab, masuklah kalian dari berbagai pintu. Jadi kalau ada alternatif, kita itu akan sulit untuk putus asa. Tidak bisa dari depan, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu mirip seperti bapak-bapak zaman dahulu kala Pak, waktu masih muda, kepada si mama. Itu kan Bapak kalau hanya berpikir satu jalan, saya yakin Bapak tidak akan nikah-nikah. Karena yang namanya perempuan tidak ada yang langsung nerima. Pasti walaupun nerima itu di dalam hatinya, tapi pasti akan menjawabnya, abi mah masih alit, kan begitu. Nah, kalaulah si Bapak waktu itu hanya ada satu jalan, misalnya melalui surat, ditolak melalui surat, saya yakin langsung pesimis. Udah, geus lah, neangan nu sejen weh, kan gitu. Nu sejen gitu deh, ayo, maka tidak akan nikah-nikah. Tapi Bapak kan punya mental yang cukup luar biasa, mencari alternatif. Ditolak pakai surat, ngomong langsung. Ngomong langsung tidak bisa, pakai macomlang. Macomlang teu tiasa kaninina. Lewat nininya nggak bisa, lewat kakeknya,
terus sampai beberapa jalan di ini. Akhirnya kan si ibu luluh juga, walaupun karunya kan gitu, karena perjuangan kan begitu. Nah, jadi di sini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kita melalui saum ini menjadi perisai, tetapi perisai itu kokoh atau tidaknya akan kembali kepada diri kita ketika membangun perisai itu, yaitu keseriusan. Mudah-mudahan melalui iktikaf ini sebagai indikator kita serius membangun benteng yang kita miliki, sehingga kita memiliki perisai yang sangat luar biasa, tahan dari godaan setan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup. Ada pertanyaan ya Pak Ustaz? Pertanyaannya Bapak dan Ibu, pertama, junnah itu artinya apa? Ada siapa ya? Ibu perisai ya Bu ya? Oke, berarti Ibu ya. Yang kedua Ibu Bapak, salah satu indikator dari serius adalah salaka, yang dalam bahasa Sundanya seseleket. Apa kira-kira terjemahan dari salaka dalam bahasa Indonesia? Ya Ibu mencari alternatif. Barangkali terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya kita mencari Lailatul Qadar sebagai indikator dari keseriusan akan berbuah hasil memiliki perisai yang kokoh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.